rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing si bantu hari kami di parjoget, sormari kotak kita menari si bambang kajula jula, si bambang kajula jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media nomor 1 bangsa. Anak koki. Halo Sumatera Utara, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi 25 Februari 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya.
Di informasi pertama pemirsa, gelaran Formula One Powerboat Championship yang digelar di kawasan Danau Toba diawali dengan latihan bebas yang dipertunjukkan oleh para peserta. Pemanasan yang sebelum bertanding dilakukan para peserta agar dapat mengenal perairan Danau Toba sebelum dilakukan kualifikasi pada Sabtu 25 Februari 2023 dan pertandingan Minggu 26 Februari 2023. Masyarakat Balige dan para wisatawan tampak antusias dalam menyaksikan latihan bebas event F1 Powerboat Lake Toba dikarenakan baru pertama kali digelar di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Sejumlah peserta yang mengikuti latihan bebas tidak mengalami kendala apapun dikarenakan cuaca di sekitaran Danau Toba cukup cerah. Subkoordinator Bidang Analis dan Prediksi Meteorologi Maritim Firkon Al-Fahmi mengatakan cuaca di Kota Balige pada pagi hingga siang hari cukup cerah sehingga sangat mendukung adanya gelaran F1 Powerboat Lake Toba. Ia juga mengatakan di saat event berlangsung BMKG akan tetap melakukan pemantauan cuaca guna mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca yang tidak diinginkan. Namun, jika pada hari H pertandingan terjadi perubahan cuaca secara mendadak, pihak BMKG akan berkoordinasi dengan pihak BRIN guna melakukan modifikasi cuaca dengan metode penyamaian awan di sekitaran area balapan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan event F1 Powerboat Lake Toba. Jadi kalau kita perakiraan kondisi cuaca di wilayah Danau Toba dari hari ini sampai 2-3 hari ke depan itu kondisinya memang pada pagi hari hingga sore hari itu berawan. Kemudian potensi hujan terjadi pada saat sore menjelang malam hari. Itu pun hujannya hanya potensinya adalah hujan ringan gitu. Jadi secara umum kondisi cuaca sangat mendukung untuk kegiatan event tersebut. Kemudian dilihat dari sisi gelombang lautnya, kita melihat bahwa tinggian gelombang laut itu memang puncaknya sekitar pada saat puncak acara ya jam 15, tetapi pun ketinggiannya pun masih cukup rendah, yaitu ketinggiannya mencapai sekitar 40 cm, seperti itu. Hingga saat ini seluruh stakeholder terkait terus melakukan koordinasi guna terselenggaranya dengan baik event F1 Powerboat Lake Toba pada tahun ini. Ya, sementara itu pemirsa, Badan Siber dan Sandi Negara berkontribusi memberikan pengamanan siber di gelaran F1 Powerboat yang digelar pada 24-26 Februari 2023 di Danau Toba. Kepala BNN Hinsa Siburian saat mengunjungi media center F1 Powerboat Lake Toba mengatakan pihaknya lebih pada mengamankan cybernya sehingga semua berjalan aman dan lancar. Hinsa mengaku bahwa kunjungan ke Danau Toba adalah dalam rangka mengecek langsung posko BSN yang ada di sekitaran venue F1 Powerboat Lake Toba. Hasilnya keamanan cyber di lokasi event internasional ini dalam kondisi baik. Hinsa juga berharap semuanya berjalan aman dan lancar. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan secara umum. Dan Hinsa berharap gelaran F1 Powerboat bisa mengangkat Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata di dunia yang berdampak baik bagi bagi seluruh pihak. Sebagai putra daerah, Hinsa mengaku bangga Danau Toba dijadikan tuan rumah dan tidak menyangka Danau Toba dapat menjadi tuan rumah gelaran F1 Powerboat 2023. Dikatakan bahwa di era pemerintahan sekarang upaya konkret pengembangan dunia pariwisata di kawasan Danau Toba sangat luar biasa. Jadi serangan siber itu kan saya rasa ada dua sifatnya, menyerang sistem dan juga bisa menyerang cara berpikir orang. Tapi secara umum semuanya kondusif ya. Kita sudah lihat tadi sudah paparan di posko dan tentunya ini sangat baik untuk kita semua terutama memajukan pariwisata. Lebih lagi Balige ini kan menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Saya rasa ini sangat baik acara ini bisa Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kegiatan F1 Powerboat Lake Toba akan disaksikan 180 juta orang di penjuru dunia secara langsung. Sehingga melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Danau Toba akan menjadi perbincangan dunia.
Hal itu dikatakan pada konferensi pers yang dihadiri wartawan luar negeri, wartawan nasional, dan wartawan lokal di Media Center di Pelabuhan Mulia Raja Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan laporan yang diterima, akan ditonton lebih 180 juta secara live. Menurut Luhut, tidak pernah terbayangkan bahwa F1 Powerboat yang dilaksanakan di Danau Toba Balige, Kabupaten Toba ini akan ditonton dan dilihat secara live oleh 180 juta penonton. Penyelenggaraan mulai hari ini sampai hari Minggu yang mana Presiden direncanakan akan hadir juga akan mendorong hal yang baik. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan event ini akan dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut setiap tahunnya. Terkait perhelatan internasional yang diselenggarakan di Balige ini akan dibuat perputaran ekonomi sebesar 300 miliar selama beberapa hari ke depan, bahkan dapat lebih. Danau Toba ini akan bisa menjadi perbincangan dunia. Karena dari laporan yang saya dapat, kita akan ditonton lebih 180 juta. Ya. Saya kira tidak pernah kita terbayangkan bahwa Danau Toba ini akan ditonton, powerboat ini akan ditonton, atau Danau Toba sendiri akan ditonton, dilihat live oleh 180 juta penonton. Ya pemirsa, pelaksanaan kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 Powerboat Danau Toba yang digelar mulai hari ini berdampak pada peningkatan perekonomian di sektor jasa seperti halnya di Tapanuli Utara. Sejumlah sektor jasa angkutan mobil rental dan perhotelan di Bandara Silangit dan sejumlah hotel yang ada di Silangit, Siborong-Borong hingga Tarutung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jasa rental mobil pribadi dan angkutan luar kota ini diakui oleh sejumlah pemilik mobil rental mengalami peningkatan order. Bahkan sejumlah pemilik mobil rental terpaksa mendatangkan armada mobil pribadi dari luar daerah untuk memenuhinya. Melalui perhelatan F1 Powerboat ini diharapkan mampu mendongkrak sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan didukung oleh pemerintah daerah. Pada pegelaran F1 H2O diperkirakan sebanyak 25.000 wisatawan dalam dan luar negeri akan menyaksikan pagelaran tersebut. Selain itu jumlah kamar hotel yang ada di Silangit telah habis dipesan para pengunjung terutama yang datang dari luar kota. Adanya gelaran balapan perahu yang digelar di Danau Toba diakui oleh sejumlah pihak hotel memberikan manfaat cukup baik terhadap kehidupan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara, terutama di bidang pariwisata, jasa, dan perhotelan. Kita hotel-hotel yang ada di kabupaten tetangga, khususnya yang ada di perbatasan dengan Kabupaten Toba, tingkat hunian kita untuk tanggal 25 dan 26 sudah dipastikan full. Ya, kami berharap supaya event-event internasional seperti ini bisa terus berlangsung tiap tahun, terlebih jika bisa dilakukan di kabupaten kita, di Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, pemirsa, di sela kegiatan F1 Powerboat World Championship Danau Toba, Kodam 1 Bukit Barisan melalui Korem 023 KS melaksanakan kegiatan launching suntik vitamin C untuk Indonesia Sehat, Indonesia Hebat yang dilakukan kemarin. Kegiatan launching suntik vitamin C untuk Indonesia Sehat dan Indonesia Hebat ini ditinjau langsung Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Jardin dan Rem 02 KS Kolonel Infanteri Dodi Triwinarto juga dipantau langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko secara virtual. Pemberian suntik vitamin C gratis ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh masyarakat agar semakin kuat dalam menghadapi transisi pandemi karena vitamin C juga bermanfaat sebagai antioksidan dan menjaga kebugaran tubuh. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI
Maksud kami TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan akan memberikan 20.000 suntik gratis vitamin C melalui TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 1 Bukit Barisan, guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan imunitas tubuh karena setelah era pandemi masyarakat dituntut tetap menjaga imunitas tubuh. Dikatakan TNI Angkatan Darat siap membantu kegiatan ini mulai dari penyediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan yang dibutuhkan, serta membantu dalam penyediaan mobil suntik keliling juga ambulans. Melalui suntik vitamin C ini diharapkan seluruh anak bangsa tetap sehat sehingga dapat produktif dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Gabungkan jadi kami dari Kodam dengan program pembinaan teritorial kita selaraskan ini vitamin C gratis yang diperuntukkan kepada semua masyarakat dan kebetulan memang saat ini yang ramai di Bali G kita laksanakan di Bali G, nanti mungkin ke depan kita laksanakan di tempat yang lain. Semoga dengan dukungan vitamin C gratis ini ya, diberikan kepada semua warga termasuk TNI Polri yang bertugas kita suntik hari ini. Hadir pada kegiatan launching suntik vitamin C di Bali G pada kawasan galaran F1 Powerboat antara lain Pangdam 1 Bukit Barisan dan Lantamal 1 Belawan, Aster Kadam, Aslo Kasdam, Muldoko Center, Ril Penrem 023 KS. Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Banyak menawarkan keunikan tradisinya.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, melalui pemilihan aklamasi, Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan berhasil memilih Yance Aswin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang dalam musyawarah cabang yang diselenggarakan di Hotel Emirat Medan dan dihadiri sebanyak 150 advokat kemarin. Dalam sambutannya, pembina DPC AAI Medan Sarwani mengatakan Yance Aswin merupakan sosok yang sangat bersahabat yang bisa masuk ke semua kalangan, termasuk merekrut advokat milenial dan low profile dan tidak mau terjebak dengan latar belakang organisasi advokat. Yance Aswin mempunyai potensi yang mumpuni karena bisa merekrut para anggota advokat muda dan tidak membedakan status keanggotaan dan dapat merangkul advokat yang terdaftar pada Peradi. Semoga di bawah kepemimpinan Yance Aswin bisa membawa AAI Kota Medan menjadi organisasi advokat yang memperkuat silaturahmi sesama advokat. Dipilihnya Yance Aswin menjadi Ketua DPC AAI Kota Medan diproyeksi akan membangun komunikasi kepada instansi pemerintah dan swasta termasuk lintas organisasi advokat yang ada di Kota Medan. Demi menjalankan roda organisasi secara profesional dan advokat sebagai profesi terhormat, masyarakat menanti kepengurusan yang komunikatif guna kemajuan organisasi di bawah kepengurusan yang baru. Kami berharap dalam kepemimpinan dia 2023 sampai 2028, harapan saya dia bisa membesarkan AI. Konsolidasilah semua pengurus, ya, besarkan AI ini, jadikan AI ini rumah besar organisasi advokat, dan saya berharap juga jadikanlah profesi advokat AA ini adalah profesi yang bermartabat, yang menjaga marwahnya sebagai opposition nobile. Artinya apa? Ini kan profesi yang terhormat. Ini hari kita berharap semua bisa dirangkul oleh Yance Aswin untuk masuk menjadi anggota dan kepengurusan AI Kota Medan. Proses pemilihan dilakukan secara simpel dengan metode aklamasi dikarenakan hanya satu kandidat yang mencalonkan diri sebagai Ketua DPC AAI Kota Medan. Yance Aswin menyampaikan bahwa kepengurusan di bawah kepemimpinannya ingin mewujudkan DPC AAI Kota Medan sebagai rumah bersama dan rumah pemersatu advokat. Sehingga untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pihaknya telah menyiapkan beberapa program dan kegiatan. Keterlibatan advokat muda sangat berperan dalam membesarkan AI Kota Medan. Salah satu program unggulan ialah pendidikan profesi advokat yang saat ini kurikulumnya tengah disiapkan. Tujuannya mengembalikan marwah advokat, bahwa advokat dilahirkan dari satu pendidikan yang betul-betul kredibel, mempunyai syarat-syarat sesuai peraturan undang-undang. Bahwa kepemimpinan saya, insya Allah saya akan melakukan satu terobosan untuk peningkatan daripada profesionalitas advokat yang di Medan yang tergabung di AI ini. Kesempatan ini juga saya himbau kepada seluruh advokat yang hari ini menganggap organisasi advokat di luar AAI itu masih seperti hanya cantolan saja. Saya katakan mari bergabung di AI. Saya pastikan 5 tahun kepemimpinan saya, Anda akan menjadi advokat yang lebih profesional daripada hari ini. Kenapa? Saya akan membuka link saya kepada kawan-kawan yang ada di Jakarta, khususnya advokat-advokat besar yang mempunyai dedikasi dan pemikiran untuk memajukan dunia advokat di Indonesia ini. Ya, kita akan melakukan pelatihan-pelatihan berjenjang, bertahap, sehingga adik-adik advokat yang hari ini harus berani memilih segmen menjadi advokat. Jangan hari ini menangani perkosaan, besok menangani perceraian. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah, tapi itu akan menghambat mereka untuk bisa lebih maju lagi. Sementara itu pemirsa, DPC Asosiasi Advokat Indonesia AAI Kota Medan mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menerapkan sidang offline meski saat ini telah era digitalisasi. Persidangan offline ini penting demi terwujudnya kebenaran material melalui persidangan dengan kehadiran terdakwa langsung secara fisik, bukan secara online atau virtual. MA
juga harus meninjau ulang kebijakan sistem sidang online dan diminta MA Republik Indonesia mengkaji kembali kebijakan pemberlakukan sidang secara online atau Zoom perkara pidana. Langkah yang akan dilakukan akan menyurati MARI dan instansi terkait, kata advokat Yance Aswin SHMH yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC AAI Medan periode 2023-2028 dalam Musjab 6 DPC AAI Medan kemarin. Yance Aswin mengatakan hal itu ketika ditanya wartawan tanggapannya tentang adanya kekhawatiran tidak terwujudnya kebenaran material secara penuh, utamanya dalam sidang-sidang perkara pidana karena terdakwa tidak dihadirkan secara fisik dalam sidang, melainkan hadir secara online atau lewat Zoom, sedang secara fisik terdakwa berada di rutan di ruang sidang hanya majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum. Diakui kebijakan pemberlakuan sidang secara online atau virtual itu tadinya adalah di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, meski sudah bukan masa pandemi COVID lagi, sampai sekarang persidangan secara online masih tetap diperlakukan dalam sidang di pengadilan. Kedepan khususnya bagi advokat muda yang tertarik menambah ilmu akan dilakukan pendidikan berkelanjutan. Advokat muda harus fokus dan memahami manfaat digitalisasi. Ia berkomitmen membangun AAI Medan, untuk itu telah membuat sejumlah program diantaranya 2 bulan sekali, yakni Cafe Talk yang tujuannya meningkatkan kemampuan diri para anggota. Ia mengajak AAI Medan untuk selalu berjalan bersama Pemko Medan dalam menangani permasalahan hukum di Kota Medan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Pihaknya dapat mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi masyarakat. Pemirsa, adanya dugaan pelanggaran peraturan persyaratan perekrutan penerimaan calon panitia pengawas kelurahan dan desa sebanyak puluhan pemuda dan mahasiswa kemarin mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Meskipun pelantikan Panwascam se-Labura sudah berlangsung 4 bulan yang lalu dan pengawas kelurahan desa pada 5 Februari 2023. Namun puluhan perwakilan dari Barisan Pemuda Mahasiswa Labuhan Batu Utara menganggap bahwa proses seleksi perekrutan calon Panwascam dan PKD tidak sesuai dengan peraturan persyaratan yang berlaku saat proses perekrutan berlangsung. Pasalnya, sejumlah anggota komisioner Panwas dan PKD yang sudah dilantik masih ada sebagai anggota dan pengurus di partai, bahkan mantan tim sukses Pilkada tahun 2019 yang lalu. Ketua Barisan Pemuda dan Mahasiswa Labuhan Batu Utara Zailan Guslan Nasution mengatakan kedatangan mereka ke kantor Bawaslu terkait adanya pelanggaran pemilu pada saat proses perekrutan Panwascam dan PKD. Dengan Bawaslu bahwasanya kita menemukan menduga adanya pelanggaran dalam pemilu. Jadi di sini perekrutan Panwascam dan PKD itu kita melihatnya banyak pelanggaran. Masuk ada yang bagian dia sudah terdaftar di Sipol. Jadi kita datang kemari untuk bertanya tentang itu kepada Bawaslu Labuhan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Labuhan Batu Utara Muhammad Yusuf menjelaskan tahapan perekrutan Panwascam beberapa waktu lalu sudah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa tidak ada peserta yang terlibat dalam keanggotaan partai politik maupun misi politik. Seluruh pengawas tingkat kecamatan terpilih itu sudah diproses dengan sedemikian rupa oleh Bawaslu, termasuk indikasi partai politik. Nah, hari ini mereka tidak ada yang masuk dalam keanggotaan partai politik dalam Sipol. Namun demikian, bila mana masyarakat dan teman-teman adik mahasiswa menemukan ada informasi dengan alat bukti yang cukup bahwa ada penyelenggara pemilu yang pernah menjadi anggota partai politik, tim kampanye, Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara siap menindaklanjuti dan memproses laporan tersebut. Pada
Kesempatan itu Bawaslu Labuan Batu Utara berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan tahapan dan saat pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Ya, di informasi lainnya pemirsa, Badan Pertahanan Nasional BPN Kota Medan senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berbagai layanan terkait dengan pertanahan diupayakan selesai sesuai dengan standar operasional prosedur. Sesuai dengan peraturan pemerintah, proses pembuatan sertifikat tanah berkisar antara 60 hingga 120 hari dengan biaya pengurusan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Saat ini berbagai upaya terus dilakukan pihak BPN guna membantu masyarakat khususnya dalam sertifikasi tanah. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional di Jalan STM Kota Medan. Kepala Subbagian Tata Usaha Yayu Supriyati menyampaikan bahwa BPN Kota Medan akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Menteri BPN ATR untuk mengajak masyarakat agar dapat memiliki sertifikat tanah dengan sah dan benar. Dilakukan dengan cara jemput bola, di mana setiap hari Minggu BPN Kota Medan melaksanakan sosialisasi di lapangan Merdeka Kota Medan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BPN Medan juga menambah jam layanan pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat dalam mengurus langsung surat tanahnya ke kantor BPN. Terbukti dengan sentuhan pelayanan yang dibuat, berbagai penghargaan diperoleh kantor BPN Kota Medan terkait dengan pelayanan terbaik. Memberikan edukasi melalui sosmed kita. Sosmed kita itu aktif, baik itu di IG, di Facebook, Twitter, dan YouTube. Bahkan kita juga ada layanan campaign yang dilakukan di pusat keramaian Kota Medan, yaitu di Lapangan Merdeka setiap hari Minggu. Berikut juga dengan sebenarnya calo itu nggak ada. Yang ada itu pemohon menggunakan kuasa. Jadi calo itu berkedok kuasa. Nah itu juga kita bersosialisasi. Selain kita menggunakan layanan Loketku, kita pisahkan di sini. Ada Loketku yang khusus untuk pemohon langsung. Dan ada juga layanan Loketku yang menggunakan pemohon yang menggunakan kuasa. Harapan kepada masyarakat, ayo khususnya masyarakat Kota Medan, daftarkan langsung permohonan saudara ke kantor kita. Kantor BPN Kota Medan juga menyediakan layanan bagi kaum disabilitas sehingga seluruh warga dapat memanfaatkan kantor layanan Badan Pertanahan Nasional untuk pengurusan surat tanah. Warga diharapkan mengurus administrasi pertanahannya secara langsung agar pengurusan dapat dengan mudah dilakukan. Ya, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Lantaran tidak pandai berenang, seorang santri di Labuan Batu hanyut diseret derasnya arus sungai di Desa Janji Manahan, Kelurahan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Yuda Aditya Dinata, 14 tahun, kelas 8 Sanawiyah. Seorang santri Pondok Pesantren Darul Muhsinin Janji Manahan hanyut terbawa derasnya air sungai Janji Manahan yang terletak tepat di belakang pesantren. Peristiwa ini terjadi di saat korban mandi bersama teman-temannya satu pesantren. Tiba-tiba korban melompat ke sungai dan langsung meminta tolong kepada teman-temannya. Salah satu teman korban berusaha untuk menyelamatkan korban, tetapi karena derasnya arus air korban tidak dapat diselamatkan. Rudi Adaman Rambe, salah satu teman korban, menjelaskan bahwa korban hanyut pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya korban tidak mau ikutan untuk mandi, namun secara tiba-tiba korban datang dan langsung mandi ke sungai dan seketika tenggelam. Aditya Dinata. Jam berapa dia tenggelam? Jam 12. Udah tenggelam. Pas kami mandi, pertama dia belum ikut. Baru udah mandi kedua, baru dia ikut jemur. Sebelum jemur kami tanya, kau pandai gak berenang? Pandai kata dia. Baru setelah itu, apalah kami. Jemur, dia pun ikut jemur. Kami udah dibawa dia, lanjut dibawa arus. Baru kami kejar. Udah minta tolong. Cuma dia yang Kak jadi nanya yang korban itu. Sementara Surya Hadi Hasibuan, staf khusus pesantren, membenarkan peristiwa hanyutnya salah satu santri pesantren. Pihak pesantren sudah sering melarang anak-anak untuk tidak mandi di sungai. Karena pihak pesantren menyiapkan kamar mandi untuk para santri, korban adalah anak pindahan yang baru 1,5 bulan belajar di pesantren Darul Muhsinin. Tidak. Kita sini setiap menyiapkan ada sumur gitu. Ada sumur. Tapi kadang-kadang itulah namanya kita tidak apa ya. Kadang-kadang ya kecuali mati lampu. Mati lampu kita mau berwudu kan gitu kan. Tapi kok mandi enggak? Ya pemirsa, para peserta Formula One F1 H2O Powerboat sebelum mengikuti pertandingan terlebih dahulu melakukan uji coba perairan Danau Toba di bagian dari adaptasi dengan areal pertandingan. Dan untuk mengetahui bagaimana teknik uji coba yang dilakukan para peserta, kita akan ikuti laporan dari reporter TVRI Ahmad Rafiq dan juru kamera Hafiz Eko Diontoro langsung melaporkan dari lokasi perhelatan F1 H2O Bali G. Dan Rafiq, bagaimana untuk persiapan para peserta dalam ajang F1 H2O kali ini? Silahkan. Ya baik Azifa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa telah terpantau dari kami mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, para peserta yang terdiri dari 10 tim dan dari berbagai negara telah melakukan latihan bebas, dan latihan bebas ini dilakukan agar para peserta dapat mengetahui dan memahami situasi kawasan Danau Toba yang nantinya akan diterapkan sebagai lokasi pertandingan F1 Powerboat Lake Toba. Dan juga wisatawan serta masyarakat lokal sangat antusias menyaksikan latihan bebas tersebut dikarenakan kegiatan ini baru pertama kali hadir di Indonesia, dan juga para peserta tidak merasa terkendala dengan latihan bebas ini dikarenakan cuaca yang cukup cerah dan mendukung untuk kegiatan F1 Powerboat Lake Toba. Dan Subkoordinator Bidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim Furqon Al-Fahmi mengatakan bahwa cuaca di Kota Bali G dimulai dari pagi hari hingga siang cukup cerah sehingga dapat digelar kegiatan F1 Powerboat Lake Toba. Dan bisa dipastikan juga para BMKG akan tetap memantau perkiraan cuaca untuk mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca yang tidak diinginkan. Namun jika pada hari pertandingan terdapat perubahan cuaca yang sangat mendadak, maka pihak BMKG akan bekerjasama dengan pihak BRIN untuk melakukan modifikasi cuaca di sekitaran Kota Bali G untuk mengantisipasi dan
untuk mengantisipasi dan agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Berikut keterangan dari Subkoordinator Bidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim Furqon Al-Fahmi. Laporan Anda. Apakah masih ada laporan selanjutnya? Ya, Rafiq, silakan Rafiq dengan laporan Anda selanjutnya. Ya, pemirsa, hingga saat ini sejumlah stakeholder terkait terus melakukan koordinasi guna terselenggaranya dengan baik event Powerboat Lake Toba pada tahun ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa dan juga Azifa di studio. Baik Rafiq, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi perhelatan F1 H2O Bali Gate. Terima kasih Rafiq dan selamat bertugas kembali. Ya baiklah pemirsa, kita ke informasi lainnya. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang semakin populer digunakan saat ini. Sumatera Utara yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas sangat berpotensi dalam mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku biogas untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sekitar 1,4 juta hektar. Bila dioptimalkan, limbah kelapa sawit ini akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah dengan mengolahnya menjadi biogas sumber energi terbarukan. Biogas merupakan salah satu program untuk mendorong ketahanan energi dalam peningkatan pasokan listrik. Pengembangan energi alternatif biogas di Sumatera Utara salah satunya dilakukan oleh PT PN2 sejak Januari 2020. Pengembangan energi alternatif di luar panas bumi, yaitu energi terbarukan berbasis palm oil mill effluent atau POM, yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari POM setiap harinya mampu menghasilkan energi listrik sebesar 13.000 kWh. Saat ini, produksi listrik untuk 2 pembangkit listrik tenaga biogas PLTBG dari tahun 2020 sudah mencapai 19 juta kWh yang disalurkan melalui jaringan listrik tegangan menengah milik PLN dengan kapasitas masing-masing 1 MW. Proses pengolahan di pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair, di mana senyawa limbah cair kelapa sawit mengandung unsur gas metana atau CH4. Gas metana terbuang ke udara dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik atau genset. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan pembakaran gas pada steam boiler di pabrik kelapa sawit. Staf Teknik PT PN2 Evander Hasibuan menjelaskan, beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi biogas adalah pengurangan potensi pencemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan diperolehnya sumber energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga biogas di Pagar Merbau ini memanfaatkan limbah cair sisa proses dari pabrik kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi biogas. Biogas inilah yang kita alirkan ke dalam generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, tetapi perannya tidak hanya menghasilkan listrik saja. Dengan adanya PLTBG aman juga dari pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena mengurangi emisi dari gas rumah kaca, dalam hal ini emisi dari gas metan atau CH4, sehingga bagus untuk lingkungan.
PT PN2 memiliki 2 unit pembangkit listrik tenaga biogas yang berada di PKS Pagar Merbau Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dan PKS Kuala Sawit di Kabupaten Langkat. Kedua pembangkit listrik tersebut telah memiliki tahap uji layak operasi dan terakreditasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pembangkit listrik tenaga biogas yang ada di PTP Nusantara 2 ini merupakan salah satu sumber energi listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara, di mana energi listrik yang dihasilkan itu kita salurkan ke PLN, dan PLN lah yang mendistribusikan ke masyarakat dan pelanggan. Energi yang dipakai di sini adalah energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Ke depan kita harapkan akan lebih banyak lagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti yang ada di sini. Diharapkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas ini akan berdampak positif terhadap ketersediaan energi listrik di Sumatera Utara, sekaligus dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, di informasi lainnya pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan dalam satu hari masyarakat Kota Medan menghasilkan sampah sebanyak 2.000 ton. Ketika meninjau kawasan Sungai Deli pada perayaan Hari Sampah Nasional 2023, Bobi Afif Nasution mengajak warga sekitar Medan bahu-membahu bersama Pemko Medan dalam membersihkan sampah yang ada di seputaran sungai. Sampah yang ada di sungai dibersihkan dan ditampung menggunakan mobil bak terbuka, kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Di lokasi terlihat warga sangat bersemangat dalam membersihkan sampah. Hal itu bertujuan agar wilayah tempat tinggal mereka yang berada di pinggir sungai terlihat bersih. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan perharinya warga Kota Medan menghasilkan sampah sebanyak 2.000 ton. Baru separuhnya yang bisa ditagani. Dalam momen Hari Sampah Nasional ini, Bobi mengajak masyarakat di Kota Medan untuk peduli terhadap sampah dan tidak membuang sampah sembarangan tempat, terlebih di sungai. Hal itu akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan bisa mengakibatkan banjir. Yang lain, tapi masalah kebiasaan mulai dari kita, pertama misalnya memilah sampah, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah ini jadi peringatan Hari Sampah ini, peringatan kebiasaan kita. Ini kebiasaan kita selama 1 tahun ke belakang itu ngapain? Apakah sudah lebih banyak kita buang sampah pada tempatnya? Apakah sudah bisa kita memilah sampah, mana sampah basah, sampah kering, sampah organik, anorganik, sehingga bisa lebih efisien. Nama saya Pak Kosri. Nama saya Ibu Mariam. Saya dulu kena penyakit stroke. Saya tuh dulu pernah asam lambung. Setelah berobat ke sini, alhamdulillah ya jadi enak, jadi nyaman, jadi apa yang dia rasain ya berkurang gitu. Bagi Anda yang memiliki keluhan dan sudah berobat kemanapun, tetapi belum mendapatkan hasil, silahkan datang ke klinik kami. Insya Allah keluhan Anda bisa disembuhkan. Ya, pemirsa, pedagang bakso di pinggir jalan raya di Panyabungan, Mandailing, Natal ini selalu ramai dikunjungi ratusan warga karena terkenal enak, memiliki rasa lembut dan murah. Setiap harinya, pedagang bakso ini bisa meraup untung jutaan rupiah.
Namanya bakso Marky Chop atau Mari Kita Coba. Terkenal karena harganya yang cukup murah. Rasa baksonya juga menggugah selera dan menggoyang lidah para pengunjung. Bakso Marky Chop mudah ditemukan karena posisi penjualan bakso ini berada di pinggir jalan lintas Sumatera, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Selain tempat yang unik, bakso Marky Chop ini juga menyediakan para pembelinya untuk duduk di trotoar pinggir jalan raya dengan menggunakan tikar sebagai alas tempat duduk. Pedagang bakso Marky Chop ini menawarkan berbagai macam bakso, mulai dari bakso Marky Chop, bakso mercon, bakso urat, bakso isi cabai, dan bakso tahu. Tak hanya rasanya yang enak, pengunjung pun dibuat heran dengan harga yang terbilang cukup murah. Harga satu porsi bakso hanya Rp13.000. Sementara dalam satu hari, pedagang bakso ini bisa meraup keuntungan sebesar Rp4 juta. Bakso apa bang? Mercon. Mercon bang ya? Ya. Itu per porsinya berapa dijual bang? Kalau satu porsinya 13. 13.000. Ya. Ah, abang udah lama buka di sini bang? Sekitaran 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Itu dalam satu hari biasanya habis apa gimana itu bang? Berapa porsi biasanya habis bang? Kalau porsinya sih sekitar berapa ya? Kalau habis semua ya sekitar 4 juta lah habis bang. Per harinya bang ya? Jadi yang paling banyak diburu masyarakat itu bang bakso apa bang? Bakso mercon. Bakso mercon itu bang ya? Ya. Tapi yang lainnya? Tahu sama urat. Nah, itu juga masih ada apa bang ya? Iya. Pedagang bakso yang baru berjualan sekitar tahun lalu itu mulai buka pada pukul 1:30 siang dan tutup pada pukul 10 malam. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru kota dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyiram karbon dioksida yang menghasilkan oksigen sekaligus dapat menurunkan suhu.
Agar dapat menuju RTH yang diharapkan memiliki dampak yang baik terhadap generasi muda, maka perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta serta masyarakat. Secara undang-undang kita masih kekurangan 15% dari jumlah besar Kota Medan dan penduduk. Nah, fungsi RTH ini kita harapkan ke depan itu bisa menjadi interaksi sosial yang baik, regenerasi generasi masa depan kita, sehingga bisa menjadi pusat-pusat informasi, interaksi sosial ataupun ekspo keseragaman budaya, ekonomi, dan sosial Kota Medan ke depannya. Dan harusnya pemerintah lebih memberikan perhatian lagi dan mengelola RTH-RTH yang ada itu secara maksimal dan efisien. Ya, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrinus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.